Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949, terjadi serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI. Adanya perlawanan sporadis pada akhirnya melahirkan gagasan untuk melakukan serangan umum yang lebih besar dari segala penjuru. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim surat kepada Panglima Sudirman dan menganjurkan agar mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman menyetujui saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Wirkres III. Tak lama, Sri Sultan dan Letkol Soeharto melakukan pertemuan dan keduanya sepakat untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi. Dan memang benar terjadi. Sesaat setelah sirine tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Yogyakarta, suara tembakan serentak terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak kota Jogja jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI berhasil memasuki wilayah kota. Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi, melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Ini bisa kita lakukan tanggal 30-31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran nanti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Amir Bertono, untuk menjadi komandan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hendro Bujono. Secara kebetulan saya kenal mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regolnya tertutup, enggak, saya serahkan saja, kamu lapor saja besok, kalau supaya minta bantuan. Itu tanggal 16 Januari itu sudah 3 kali kita mengadakan serangan. Nah, kemudian tanggal 4 pun jadi demikian. Nah, di antaranya inilah kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri, karena kita masih mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan handcrank untuk hubungan, bisa mendengarkan. Inilah kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan mengatakan Republik Indonesia tidak ada. Presiden itu ditangkap. Pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis, sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 39 dan 16 sampai pada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu, kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi memang serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik, gitu.
Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah keberhimpunan kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah, bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Ya kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas sekarang nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya membesar, solusinya sebesar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Ini yang menjadi pikiran. Kalau kemudian sampai kemudian kita mundur, kemudian lantas karena Belanda melakukan pembakaran kampung dan pembunuhan, yang saya khawatirkan, takutkan adalah satu, simpati rakyat yang telah besar akan kembali menjadi antipati daripada kita. Karena ini harus kita cegah. Caranya bagaimana? Karena itu saya mempunyai, secara kebetulan diberikan akal untuk bagaimana agar supaya Belanda tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap kampung maupun juga rakyat. Karena semua kampung kita lalui, itu semuanya, dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Gimana supaya tidak gitu? Saya bentuk, sedangkan harus diikat sekarang. Kedudukan Belanda yang di luar harus kita serang. Kita kepung untuk memungkinkan supaya dapat bantuan. Ya kalau mereka terus membantu di luar itu dengan dirinya, tidak akan ada waktu untuk melakukan pembakaran terhadap kampung-kampung itu. Saya tunjuk, karena Kompi Widodo itu dari Batalion Sarjono, saya ambil daripada dari batalion di Purworejo, Kompi Darsono barangkali ada sekarang di sini, Bimo, 2 kompi, saya pimpin langsung, namanya pasukan bergerak, gitu. Bahkan pada waktu itu karena pasukan bergerak, di garis 10, sehingga saya singkat PB 10, gitu. Ada yang tidak setuju. Ini kan Pakubuwono 10, jadi tidak setuju. Oleh karena baiklah pasukan bergerak saja 10-nya dihilangi. Tapi yang saya pimpin sendiri. Ini dalam rangka strategi atau siasat untuk mensukseskan serangan umum 1 Maret tadi, itu agar supaya akibatnya tidak nanti ada pembalasan daripada Belanda terhadap rakyat di kota. Tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang dramatis di ibu kota Republik. Sri Sultan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya hari itu. Pada 19 Desember itu, saya sendiri waktu itu sedang sakit. Ya, akan tetapi sesudah saya mendengar adanya sebuah kapal terbang yang berputar-putar di atas, saya membuka jendela dan melihat suatu B-25 punya Belanda yang berputar-putar di atas surga. Saya sudah mempunyai feeling bahwa ini berarti bahwa memang Belanda mengadakan second fleet action. Saya lalu terus ke gedung negara. Saya bertemu dengan Pak Surya Dharma, yaitu Chief of Staff dari AURI, dan sudah itu maka ketemu dengan Bung Karno. Tanya kepada Bung Karno apa yang akan diperbuat oleh pemerintah pusat. Lalu pada waktu itu Bung Karno bilang apakah akan tetap menurut planning, yaitu akan keluar dari Jogja. Saya memberitahukan bahwa kalau memang untuk pusat mau keluar, maka satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah ke arah timur. Saya lalu bilang bahwa saya akan ke kantor saya di Kepatihan untuk memberikan instruksi-instruksi kepada Pamong Praja dan tentara untuk menjaga pemerintah pusat di dalam perjalanannya ke timur.
saya waktu itu keluar dari kamar Bung Karno, lalu ketemu dengan Bung Syahrir, dan kita bersama-sama ke Kepatihan memberikan instruksi. Lalu kita meneruskan perjalanan ke Kaliurang, akan tetapi di tengah jalan sudah ketemu dengan rombongan dari Bung Hatta yang akan pulang ke Jogja. Pada waktu itu saya sendiri nyetir, lalu membalikkan mobil, akan tetapi pada waktu itu kita melihat suatu kapal terbang yang kecil yang ya kadang-kadang menjatuhkan granat-granat, hingga kita terpaksa memasuki desa-desa, baru kembali ke Gedung Negara kira-kira 12:30. Lalu sampai di Gedung Negara saya bertemu dengan Panglima Besar yang mengatakan bahwa baru saja ada sidang kabinet dan diputuskan bahwa pemerintah tidak akan keluar dari kota Jogja. Selanjutnya saya ketemu lagi dengan Bung Karno yang memberitahukan sama pada saya. Tetapi saya dipanggil oleh salah satu saudara saya untuk pulang karena banyak pengungsi yang ada di sana. Saya diseramkan. Saya lalu terus pulang mencoba menenteramkan orang-orang di sana. Sudah itu kira-kira jam 2 saya mau ke Gedung Negara lagi, akan tetapi di tengah jalan saya ketemu beberapa anak-anak dari Kris yang menyatakan bahwa tentara Belanda sudah sampai di kantor pos, sehingga saya tidak jadi ke Gedung Negara, kembali ke Keraton, lalu hanya menunggu saja. Sore hari itu kira-kira jam 5 komandan dari Belanda, yaitu Kolonel Van Langen, datang kepada saya memberikan satu map dari kota Jogja, di mana keraton dikurung dengan tinta merah, dan Van Langen mengatakan kepada saya atas dasar untuk security daripada saya sendiri, saya tidak keluar dari lingkaran merah itu. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Gedung Negara pada waktu sidang kabinet. Selanjutnya ya taktik gerilya dari tentara kita terus dijalankan, dan sudah tentu ini mempunyai juga pengaruh kepada penduduk. Dan pada kira-kira akhir Januari memang semangat daripada penduduk sangat rendah. Kebetulan secara ya diam-diam saya toh mendengarkan radio BBC, ya Voice of America, dan dari Australia, dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Sudah barang tentu ya dengan segala risiko yang ada pada suatu serangan. Ini disetujui oleh Pak Dirman dan dinyatakan agar supaya saya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan, yaitu waktu itu Kolonel Soeharto, sekarang presiden kita. Kita mengadakan pertemuan 14 Februari. Kita menentukan serangan umum itu tanggal 28 Februari. Lalu pada waktu 28 Februari itu bocor, lalu ditentukan 1 Maret
jam 6 pagi kalau sirine berbunyi. Dan itu dilakukan, lalu terjadi serangan umum, ternyata memang berhasil sekali. Kita dapat menduduki kembali Jogja itu sampai jam 3, oleh karena jam 2 siang saya dapat informasi bahwa kavaleri, yaitu berupa tank dari Magelang telah berangkat menuju Yogyakarta. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pak Harto agar supaya jangan sampai korban terlalu banyak untuk mengundurkan diri, dan persis jam 3 TNI mengundurkan diri. Dan menurut pendapat saya ya sudah cukup untuk menarik perhatian daripada Security Council. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar kita yang ada di Gunung Kidul, di Pelayan, ke Bukit Tinggi, dan dari Bukit Tinggi ke India, dan dari India ke PBB. Dan ternyata ini mempunyai suatu pengaruh yang besar sekali. Hingga terjadi keputusan daripada Security Council bahwa Republik harus kembali. Dan sebagai akibat daripada keputusan itu, diadakan perundingan antara Van Rooyen dan Rum. Tentara Belanda keluar dari kota itu pada 29 Juni. Dan Bung Karno sama Bung Hatta kembali dari Bangka tanggal 6 Juli. Maka dengan demikian ya kembali pemerintahan di Jogja